Esmeraldanya berganti tangan. Yang tadinya ada di tangan Lele Pinkan, sekarang ada di tangan Giselle. Dan ini akan menjadi sebuah pertanyaan karena di game kali ini kita akan melihat bagaimana perbedaan dari hasil yang sudah ada di 3 game sebelumnya. Yes. Ayo teman-teman, kita cek ombak dulu yuk. Cek ombak dulu yuk. Mana suaranya? Viva! Viva! MBR! MBR! Yes, welcome menuju game yang keempat tentunya dari Final Lower Bracket Best of 5 Series. Pertandingan antara MBR Delvin melawan RRQ Mika. Dan ada Sun di sana dengan Retribution yang ready. Sepertinya akan bermain lebih ke arah objektif point dari teman-teman RRQ Mika. Dengan split push metodenya mungkin salah satunya. Buat sekarang pun ini dia laning phase yang agak sedikit timpang karena Lele Pinkan akan termakan sedikit demi sedikit dari absorb damage yang didapatkan. Yes, Shine-nya udah mulai cukup sekarat nih, tapi dia punya Magic Shockwave dan juga Angry Gloom udah mulai banyak banget untuk dikeluarin. Sementara itu NG, satu barrier, tas. Bakal coba untuk dikasih, tapi Ash ketika dia muncul dengan Sun jungle-nya atau Sun. Ini yang bakalan menjadi satu formasi yang menarik tentunya. Akan ada pergocekan, tergocek semua sama MBR. Kegocek semua. Ini dia. Gak ada yang kegocek buat pause kali ini karena sudah kembali ke dalam lane of dawn. Udah mulai saling baku hantam. Mencoba untuk mencari poin-poin level yang bisa diamankan dari awal game. Sekarang MBR Delvin mencoba untuk memainkan linknya dengan rotasi yang lumayan cepat. Bahkan lihat dari Ash-nya dia udah sempat juga untuk mendapatkan area purple buff di momen yang sangat krusial ketika EXP lane-nya ada di area bottom lane. Oke, tapi di area top lane-nya Yupi. Oh, freeze lane. Di freeze lane. Wah. Jadi berat untuk Queenie-nya ya. Tapi dia kayaknya mau coba untuk stacking dari minion ya. Sementara itu di area turtle-nya masih coba untuk dikontes. Ada Gichel di sana ikut memberikan informasi sembari mengganggu. Tapi masih bisa diamankan tentunya karena pemilik Retribution masih ada Ash. Tapi di area top lane Yupi udah mulai cukup sekarat. Mundur dulu deh ke belakang. Ini karena ada efek nggak ada purple buff juga sih. Ngaruh banget bahkan itu hanya untuk sosok Link. Yang dimana Seth juga tidak mau mengambil resiko ketika dia kekurangan energi. Otomatis Tempest of Blade-nya nggak bakal maksimal. Buat sekarang pun di area mid lane udah mulai ada sedikit pertikaian yang terjadi. Apalagi dari Gyogo ini yang benar-benar dikasih pressure. Sampai ada runner apati juga untuk kali ini. Queenie udah mulai mengungguli dan bahkan menyamaratakan dari segi laning phase-nya. Sabar. Aku melihat ada pergerakan dari kedua tim. Cukup menarik sebenarnya, tapi kita nggak bisa spill ya. Karena nanti jadi tumpah kalau seperti itu. Tas terus. Valanirnya mulai coba untuk mencari ke arah seorang Queenie. Terlihat mundur dulu. Memeluk turret dulu supaya lebih aman ya kan. Mungkin sambil menunggu backup. Tapi kalau kita lihat juga di area lainnya, di area bottom lane. Sudah mulai ada pertikaian yang mulai terjadi nih. Tapi Polveus dari seorang Lele Pinkan agak sekarat, cuman belum ada Demonic Force seperti ada tapi nggak mau di pop up sama dia, nggak mau kepancing ke dalam turret yang dimiliki oleh MBR Delvin kali ini. Tapi ya ini perlahan-lahan dari segi laning phase-nya nggak ada yang mau kalah, batu banget dari kedua tim. Karena mereka tahu ini adalah game yang sangat amat menentukan bagi nasib untuk nanti di babak grand final. Belum ada first blood, belum ada korban jiwa. Belum ada pertikaian juga di bagian bottom lane mungkin yang akan pertama kali terjadi dengan adanya sprint pop out. Giselle tidak memiliki battle spell-nya lagi untuk beberapa detik ke depan. Tapi di area top lane juga nih benar-benar bakalan di-press habis-habisan sama teman-teman dari MBR Delvin. Tapi lihat Seth-nya juga ikut datang. Tapi dengan kena jepitan dari seorang NG. NG-nya udah mulai cukup sekarat mengorbankan diri. Untuk Queenie bisa kembali pulang. Inilah pengorbanan seorang tank ya teman-teman. Iya, tapi balik lagi Turtle 2 kali diamankan oleh sosok dari Ash. Ini membuat dari segi EXP dan juga gold leadingnya mungkin agak sedikit ada perbedaan. Bahkan kelihatan banget dari segi levelnya. Di sini untuk sosok Seth juga walaupun tadi mendapatkan poin assist, poin kill.
Tapi dari segi objektif poinnya, 2 turtle sudah menjadi jawaban bagi teman-teman dari RRQ Mika. Yes, lagi ada tas-tas juga dari Valanir ya. Tapi teman-teman yang sedang menonton jangan lupa untuk tancapin dulu dong likes-nya. Terima kasih. Jangan lupa nih di like, di share juga ya. Komen juga yang baik-baik ya teman-teman. Kita majukan yuk Sin Ladies yuk untuk di Indonesia ya. Betul ya kan. Balik lagi karena top lane, gold lane kita sepertinya ada Virus Passion yang barusan terlihat dengan jelas. BR Delvin mulai ada sedikit pergerakan dan bahkan ada permainan yang cukup ofensif terjadi di bagian EXP lane. Roxy Minion yang sudah mulai terlihat. Tergocek kali ini ya. Langsung di immune begitu aja. Yes, dan ini membuat mereka juga akhirnya bisa out of nowhere. Sebentar. Out of nowhere. Kameranya lagi fokus ke arah bagian river tapi terus di bagian mid lane. Buat sekarang Gyogoy tertangkap dengan keren dari Save. Langsung ada pergerakan dari Spin. Tempest of Death defensif ke arah belakang. Masih bisa menghindar dan masih bisa menggocek dengan cepatnya. Langsung ada Demonic Force juga mencoba untuk menghindari serangan dari sosok Link-nya. Save masih punya tambahan darah terakhir dan masih mampu untuk bertahan. Sementara tidak ada korban jiwa. Cover dari Valanir benar-benar real dari MBR Delvin. Tanpa ada trade kill, tanpa ada korban jiwa kali ini. RRQ Mika tidak mendapatkan keuntungan trade kill sama sekali. Sulit. RRQ Mika yang sempat mencoba untuk melakukan redeem dari dirinya sendiri, tapi ternyata malah mulai dikembalikan dan networknya dipegang sedikit lebih banyak oleh MBR Delvin sekitar 1000. Tapi di area bottom lane juga Gical bakalan coba untuk dikejar oleh 2 orang. Sementara itu di area mid lane MBS coba untuk mendapatkan NG sebagai Akai yang pastinya bisa menyusahkan, tapi sepertinya outer lane middle bakal coba untuk dijadikan kondisi di mana mereka ingin mendapatkan hal tersebut. S-nya coba untuk mendapatkan 1 orang. Valan juga di take down. Yupi-nya juga coba untuk dipukuli, tapi masih ada Seth yang bakalan memberikan follow up, tapi balik lagi tergocek oleh bayangan Sun. Ini gua jadi Lele Pingkan juga ragu sih buat loncat. Karena balik lagi ada Esmeralda di depan sana yang membuat pergerakan dari teman-teman RRQ Mika ini jadi terbatas. Iya. Dan untuk numbangin ke arah Esmeralda, lu butuh yang namanya life drain effect agar absorbnya gak maksimal. Tapi untuk dapetin item tersebut ya Dominance Ice lah mungkin sih, Helper gak mungkin. Ini butuh waktu yang lama, gak sebentar gitu. Walaupun kali ini keuntungan perlahan-lahan didapatkan oleh MBR Delvin. Di arah bagian turretnya udah mulai dirontokin. S mencoba untuk melakukan split di arah bagian top lane. Ada begitu saja dan bahkan udah mulai ada kehadiran dari split pop out. Turtle pun diamankan begitu saja. Turret juga sudah mulai di ambil satu. Shotgun Wesker gak ada damage yang bisa menumbangkan karena Giselle-nya. Karena dia terlalu kuat di depan sana. NG melakukan satu pergerakan juga untuk Heavy Spin secara defensif dan sepertinya tidak ada yang tertangkap dari Akai. Betul, karena tadi dia cuma untuk usaha kabur aja karena posisinya tadi Delvin itu mengejar mereka dengan 4 personil KB. So that's why dia mengeluarkan dari heavy spin-nya secara defensif supaya nggak ke take down dan nggak bisa didekati sama teman-teman dari Delvin. Tapi anak-anak Mika sekarang formasinya sudah mulai terlihat di area mid lane juga sudah ada pergerakan yang bisa mungkin kita notice dan masih berhasil diamankan untungnya. Hampir saja tercuri oleh seorang Seth. Tapi kalau dengan posisi yang seperti ini berarti retribution-nya terpakai, mereka bisa mengkontes objektif lain mungkin di buff yang lain juga. Masalahnya ini yang di geng adalah Lele Pingkan dalam ancaman, mencoba untuk bertahan up top dan bisa ada, nggak bisa melakukan ultimate juga. Wah sekarang dapat Oblet secara defensif, mencoba untuk menghindari serangan yang ada tapi ternyata untuk menumbangkan Giselle. Terlalu banyak source skill yang harus dikeluarkan bagi teman-teman dari RRQ Mika di arah bagian bottom lane. Top lane sudah setengah turret damage yang hilang. Sementara di sisi lain, lihat yang dilakukan di arah bagian bottom lane. Terlalu banyak healing damage dan ini dia 1v1 situation. Tapi ternyata healing damage tidak bisa lagi. Down. Itu dia Shine. Dengan Lilianya solo kill terhadap Sun yang begitu banyak dari segi kuantitas. Wow, inilah beratnya kalau misalnya Sun ketemu sama seorang Lilia yang kalau ketemu hero jalan kuat banget. Apalagi ketika tadi dia menggunakan Black Shirt dan dia punya Angry Gloom akhirnya nge-stacking terus menerus
bikin jadi semakin sakit dan area of effect-nya juga cukup besar, KB. Oh my god. Apa yang barusan aku lihat? Ini benar-benar sebuah play yang dibuat oleh Shine dengan sisa source skill yang ia miliki. Gila, dia di dodge emang tadi serangannya. Angry Gloom-nya di dodge. Tapi tiba-tiba setelah dia melakukan Black Shush, langsung dibalaskan begitu saja. Iya, mungkin dia nggak expect kalau Shine bakalan nge-back shoes. Karena pikirnya kan udah out of play juga kan, tapi ternyata di 40 babnya bakalan ada pertarungan yang cukup seru. Tapi Seth dan juga Gichel akan coba untuk memundur. Terlalu tidak wise kalau masih mau memajukan 2 lawan 4. Apalagi mereka juga networknya belum beda jauh, masih sekitar 4.000 tapi sabar dulu sebentar Demonic Force-nya udah mulai coba untuk masuk ke dalam teman-teman dari MBR Delvin, masih bisa kabur dengan menggunakan kostum, tapi Enji tidak mendapatkan siapapun. Satu resource sudah mulai dikeluarkan, terlihat LL Pingkan coba untuk kebanting lagi karena seorang Valanir, tapi Seth masih bisa selamat di belakang. Oh no. Buat sekarang, kill yang terjadi malah menuju ke arah teman-teman dari MBR Delvin. Valanir down. Artinya mungkin akan ada serangan balasan bagi teman-teman dari RRQ Mika. Satu member hilang langsung disengage dari teman-teman MBR Delvin juga. Dan bahkan mereka nggak mau ngambil resiko, mereka nggak mau terburu-buru untuk melakukan teamfight karena barusan Popheus dari Lelpingkan benar-benar mengganggu. Dan buying time yang berhasil, tapi di arah bagian top lane Yupi-nya. Queen ini masih bisa untuk flicker dan ternyata Seth yang tumbang sendirian. Giselle maksudku yang tidak bisa nge-follow up karena dia bukan damage dealer di sini. Wow. Awas. Momentum. Ini dia yang mahal dari setup yang akan dimainkan oleh teman-teman dari MBR Delvin yang sudah mulai dibatalkan. Langsung ada pergerakan dari Demonic Force. Loncat ke depan. Lalu Pingkan terjebak tapi trade kill pun tetap tidak bisa dihindari. Satu untuk Lord yang bisa dibilang gratis di menit yang ke-11. Yes, tapi Seth bakalan hidup sebentar lagi sementara Lele Pingkan baru saja ditumbangkan oleh teman-teman dari MBR Delvin. Dia menahan supaya RRQ Mika bisa mendapatkan Lordnya dengan cukup free. Pengorbanan dari Lele Pingkan kali ini yang kita lihat. Gak cuma dari AG, Lele Pingkan juga. Tapi Lordnya berjalan dari area top lane. Dan kalau kita lihat dari segi itemization-nya sendiri, Lilianya udah langsung bawa Enchanted dan juga Junius One bersama dengan Ice Queen One, penetrasi, bukan penetrasi tapi Magic Defense sabar dulu. Gichel-nya coba untuk beradu, sarung dan juga gak asing nih dari seorang Enji, tapi ini Burst Passion-nya belum bisa mengenai ke arah seorang Gichel. Tapi seenggaknya bottom turret udah berhasil didapatkan. Satu orang Enji. Langsung dia I'm offended. Enji tertangkap begitu saja tanpa adanya kontes dan bahkan trade sama sekali. Ini akan membuat pergerakan dari teman-teman MBR Delvin nabrak ke arah belakang. Chaos Assault sudah digunakan. Tempa Soundblade mencoba mendapatkan Yogo juga down. Lihat loncatan maut daripada sosok Lele Pingkan. Dia masih mencoba bertahan tapi tidak ada yang lagi yang ngetes ke arah depan. Mencoba untuk melawan 3. Langsung Demonic Force tapi tidak bisa menghindari semua tembakan dari Yupi dengan clean-nya. Satu, bahkan tidak ada korban jiwa dari MBR Delvin membuat 3 member dari RRQ Mika harus tumbang. Wah, apakah ini berarti pemegang link bisa menjadi pemenang? Tapi masih ada Sun juga nih yang split push-nya super cepat. Tapi awas, sudah mulai ada yang mengintai nih. Harus hati-hati, pulang dulu mungkin. Supaya mereka juga masih bisa melakukan defensif, mengingat teman-teman dari RRQ Mika hanya tersisa base turret saja. Wah, udah mulai panas dari kedua belah tim. Sudah mulai saling melontarkan teriakan-teriakan yel-yel tim favoritnya ya. Iya, pasti dong untuk mendukung, Be. Masalahnya gamenya juga udah mulai game yang game yang ketar-ketir nih. Yang dimana satu movement atau satu gerakan aja itu bisa menimbulkan sebuah hasil yang berbeda. Apalagi dalam keadaan RRQ Mika yang loose condition kayak gini. Dan mereka harus benar-benar bermain dengan lebih aman posisinya. Yes. Hati-hati, S-nya saja ke gap dan langsung di take down oleh seorang Gichel. My. Ini benar-benar jadi satu pick off yang sangat cepat dan juga berbahaya. Teman-teman MBR Delvin sangat komit untuk mendapatkan seorang Ashe tadi. Ingat Sun nggak punya escape skill. Sehingga hal ini akan menjadi keuntungan bagi MBR Delvin karena mereka tidak kehilangan save buat sekarang. Retribution pun
sepertinya akan menjadi jawaban karena belum ada S juga dalam sebuah team fight. NG udah mulai melakukan sedikit serangan porak-poranda di arah depan. Lihat setengah darah, sprint pop out ke arah belakang. Demrick Force mencoba bertahan. Valanir langsung menarik dua dan bahkan sekarang semuanya. Tembak Soplet langsung mengincar ke arah belakang. Sekarang semuanya NG down. Begitu juga dengan Queenie. Queenie juga bakal hilang begitu saja, tapi ternyata Seth harus dengarkan menjadi trade kill yang cukup adil dengan adanya Giselle yang mendapatkan satu, tapi di arah belakang Yupi juga bakal down. S coming melawan 3 member dari MBR Delvin. Mencoba untuk mundur karena belakang, tapi ternyata tidak bisa. Semuanya satu persatu bahkan coba untuk dihalau dengan kredit dari Shine. Shine pun masih menggunakan satu Black Shish-nya lagi dan lagi mengisi dari segi Angry Gloom-nya dan tidak bisa melakukan trade kill terhadap Lele Pinkan yang begitu tebal di arah depan. Langsung ada Chaos Assault juga, 3 melawan 3. S di arah depan apakah sempat untuk mendapatkan satu Lordnya, dan yes, Yogoi mendapatkan Lordnya ditambah dengan lihat Lele Pinkan mencoba untuk mendapatkan satu, tapi ternyata disengage RRQ Mika mengembalikan keadaan secepat itu. Wow, tapi anak Mika juga nggak boleh lengah karena di area top lane masih ada satu yang berjalan, tapi outer middle turret MBR David berhasil dirontokkan oleh teman-teman dari RRQ Mika. Dan sekarang 4 dari MBR Dolphin berada di area mid lane tadi, tapi sudah mulai melakukan rotasi tentunya. Dan Lord yang terhormat sudah mulai berjalan dari area top lane. Terlihat ada Gicel dan juga Yupi bersama dengan Shine yang bakalan coba untuk menemani membersihkan wave Lord tersebut. Enhance Lord kali ini masih ditahan, akan mengamuk di area top lane, tapi ternyata ada aim of Bandit yang dilakukan. Dan lihat NG dalam keadaan yang sekarat sepertinya akan menjadi Lord giveaway. Yes, belum bisa untuk di take down dengan cepat. Maksudnya belum bisa untuk memberikan tambahan impact karena tadi cuma sempat nabrak aja sedikit. Tapi teman-teman dari RRQ Mika udah habis dari wave-nya juga. Dan sekarang mereka kayaknya bakalan mundur aja dulu sambil mencari momentum dan mungkin memaksa MBR Delvin untuk diberikan rasa aman secara palsu. Sehingga nanti mereka keluar jungling, di pick off. Yes, ini dia. Di mana moment of truth. Di menit ke-17 perlahan-lahan sudah mulai memasuki ke arah late game. Sangat amat mendebarkan dari kedua belah tim yang nanti akan mendapatkan hasil yang akan berpengaruh bagi podium mereka. Buat sekarang perlahan-lahan temponya mulai diturunkan dengan keadaan time death yang lebih mematikan karena satu kali tumbang di momen kayak gini. Wah, itu bakal lama banget sih. Bisa mendekatkan. Tidak ada tembak Soblet, tidak ada escape mechanism yang dilakukan. Sementara itu Giselle juga dipaksa untuk mundur dengan kandida dari Konsil. Yang dimiliki oleh Valanir masih mampu juga untuk memberikan tekanan ke arah bawah. Dan ternyata as out of nowhere. Dia mendapatkan satu dari segi base turret yang sudah terbuka. Minion wave terlalu banyak. Ada pergerakan daripada Outer Village juga. Yupi down. Begitu juga dengan seorang Giselle. Ada satu immortal yang pecah. Tapi NG sepertinya masih mampu untuk mundur ke arah belakang dan masih mau memaksakan kehendak untuk melakukan push. RRQ Mika memainkan macro play, mapping yang dimainkan seperti di game yang pertama. Wow. RRQ Mika walaupun belum berhasil untuk menyelesaikan, tapi MBR Delvin juga memang memberikan perlawanan yang keras. Apalagi sekarang net worth-nya udah gak beda begitu jauh. Masih dipegang oleh RRQ Mika. Tapi dari kedua tim juga sedang melakukan dukungan yang sangat keras tentunya. Wow. Teman-teman dari yang pengen coba untuk masuk ke area Lord, namun sayangnya tidak bisa. Yogoi secure the Lord. Dan Lele udah punya Winter Truncheon. Ini yang bakal lebih mematikan lagi dikarenakan buat sekarang Lordnya menyala. Lord sudah dewasa. Lord bakal bikin kecewa. Oh no. Ini bahaya. Ini Lord FYP namanya. Wah, kok gitu? Suka-suka ya? Siap. Tapi emang dia lebih tebal juga kan dan lebih sakit. Iya. Apalagi kalau dan ingat yang lebih mematikan. Buat sekarang lihat di arah bottom lane, Lordnya sudah mulai berjalan perlahan-lahan. Ada Queenie, ada Gyogoi juga yang membantu, tapi di arah bagian top lane sudah ada tembak Soblet yang dilakukan. Save tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, tapi buat sekarang ada Dream sudah digunakan dan itu hampir mendapatkan solo kill daripada seorang Ash-nya. Mencoba untuk menggocek, ada Popeye juga bisa loncat atau enggak seperti Davis di arah belakang. Dan lihat yang terancam adalah seorang Valanir. Down untuk satu, mereka dapat tidak ada pergerakan defense RRQ Mika.